Dalam kitab ini, kitab hadis Al-Adabul Mufrad, kita sudah sampai kepada bab yang 26, babu silaturrahim. Bab menyambung silaturrahim. Dan kita telah membaca hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bercerita tentang adanya seorang A'rabi yang menghentikan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan sesuatu kepada Nabi. Apa yang dia tanyakan? Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab amalan-amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhi dari neraka, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, amalan yang pertama ini tauhid dan jauhi kesyirikan. Bertauhid dan jauhi kesyirikan. Yang kedua, dirikan salat, wa tuqimus salah. 6. Tegakkan salat. Baik yang fardhah maupun yang mustahabbah, yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Wa tu'tiyaz zakah. Begitu juga membayar zakat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah yaitu nafaqat was sadaqat. Ya, infak, ya, sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau zakat yang memang wajib dari harta kita yang sudah berlebih, sudah sampai nisab dan haulnya. Kemudian yang keempat, wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahim. Nah, ini yang menjadi inti daripada bab. Jadi amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka jahanam adalah menyambung silaturahim. Berarti efek baik ataupun jaza balasan bagi orang yang menyambung silaturahim adalah surga. Ya, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-50. Ya. Hadis yang ke-50. Dan masih banyak hadis yang belum kita baca di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, ya. Karena kitab ini mengumpulkan lebih dari 1.300 hadis. Mengumpulkan lebih dari 1.300 hadis. Ya. Di dalamnya ada yang sahih dan ada yang dhaif, dan kebanyakannya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, mungkin kita katakan ada 1.000 hadis lebih yang mesti kita ketahui, ya, dalam permasalahan al-adab ini. Dan kita baru di nomor yang ke-50. Nah, jadi perjalanan masih panjang. Dan ini baru membahas kitab Al-Adabul Mufrad, belum lagi kitab-kitab yang lain. Ya, seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada 6.000 sampai 7.000 hadis, ya, dalam satu kitabnya. Nah, dan hadis-hadis yang lain, ya, kitab-kitab Sunan, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, ada sekian ratus ribu hadis, bahkan jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih banyak belum kita ketahui, belum kita baca, belum pernah kita dengar, apalagi mempelajarinya. Dan mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk ilmu pokok, ilmu penting, ya, untuk dipelajari. Sebagaimana ilmu pokok juga mempelajari tafsir Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, tafsirnya, dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara ilmu-ilmu pokok yang hendaknya kaum muslimin punya majelis untuk mempelajari ilmu tersebut. Ya, seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya. Ini semuanya adalah ilmu-ilmu pokok yang dia hendaknya memiliki waktu, kemudian kesempatan dan majelis untuk dia pelajari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kita masuk hadis yang ke-50. Haddatsana Ismail ibn Abi Uwais قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala setelah menciptakan makhluknya, qamatir rahim, berdirilah rahim, bangkitlah rahim. Faqal, maka Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada rahim, mah, ada apa? Kenapa Allah mengajak bicara rahim? Qalat, rahim mengatakan, hadza maqamal a'idh bika minal qati'ah. Ya Allah, ini tempat orang-orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan silaturahim. Kemudian Allah menjawab, ala tardaina an asila man wasalaka. Apakah engkau ridha? Apakah engkau senang kalau aku menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu? Wa aqta' man qata'ak. Dan apakah engkau ridha kalau aku memutus hubungan dengan orang-orang yang memutusmu, wahai rahim? Maka rahim menjawab, bala ya Rabb, aku ridha ya Allah. Faqal, maka Allah mengatakan, fadzalika laki, maka itu bagian untukmu, wahai rahim. Thumma qal, Abu Hurairah dalam riwayat dikatakan, thumma qal Nabi, kemudian Nabi SAW mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian menghendaki, yaitu satu ayat dalam surah Muhammad ayat ke-22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apa sekiranya kalian diangkat menjadi pemimpin, kemudian kalian merusak di bumi Allah Subhanahu wa taala, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus tali silaturahim. Kemudian kalian memutus tali silaturahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 6. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dan menetapkan takdirnya. Dalam hadis ini Nabi mengatakan khalaqallahu azza wa jalla al-khalq. Allah menciptakan seluruh makhluknya dan menakdirkan takdirnya. 6. Menakdirkan kehidupannya dan sampai kapan dia hidup, menakdirkan rezekinya, bahagia atau sengsaranya. Sebagaimana yang Allah sebutkan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Ketika manusia itu ditiupkan ruh, fayanfukhu fiha ruh, ketika ditiupkan ruh di dalam janin, di dalam perut ibunya, fayu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 hal. Bikatbir rizqih wa amalihi, bikatbir rizqih wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Untuk menetapkan rezekinya. Seberapa banyak rezeki yang akan dia dapat nanti di dunia. Termasuk rezekinya juga adalah istrinya, jodohnya. Itu termasuk daripada takdir. Apakah istrinya 1, istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, itu rezeki dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ajalihi, Allah tetapkan ajalnya, sampai kapan dia hidup. Wa amalihi, tentang amalnya, dia nanti di dunia menjadi orang yang fasik atau orang yang saleh. Wa syaqiyyun aw sa'id, bahagianya dia atau sengsaranya. Nah, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menakdirkan, menentukan ajalnya dan semua takdirnya. Wa qaddarahu taqdira, dan Allah telah mengkadarkan, mentakdirkan ukurannya, takdirnya. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh makhluknya berbicara, termasuk di antaranya adalah rahim. Selesai Allah menciptakan makhluk, falamma farigha minhu qamatir rahim, bangkitlah rahim. Apa kata Allah? Mah. Apa yang kau inginkan wahai rahim? Rahim berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis-hadis yang seperti ini, ya, maka seseorang tidak perlu dia menggambarkan bagaimana bentuk rahim, bagaimana berbicaranya rahim. Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan qalam. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah qalam. Kemudian Allah mengatakan kepada qalam, uktub. Tulislah wahai qalam. Tulislah wahai pena. Kata pena, famadza aktub? Pena berbicara. Dan dalam hal-hal seperti ini seorang nggak perlu membayangkan bentuk penanya seperti apa. Apakah pena seperti yang kita pegang hari ini? Bagaimana berbicaranya pena? Kata Allah, uktub. Famadza aktub? Apa yang aku harus tulis ya Allah? Kata pena. Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Uktub, tulislah semua takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Ya, ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan seluruh makhluknya. Berbicara dengan seluruh makhluk. Diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh makhluknya, termasuk rahim. Maka rahim berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian rahim mengatakan, hadza maqamal a'id bika minal qati'ah. Ya Allah, ini adalah kedudukan orang-orang yang meminta perlindungan kepadamu dari memutus silaturahim. Maka di sini kita bisa mengambil faedah keutamaan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari memutus silaturahim. Karena dia dosa, dia maksiat, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak terjerumus ke dalam hal itu. Sebagaimana kita meminta perlindungan terhadap perkara-perkara yang tidak baik lainnya. Ya. Seperti kita meminta perlindungan dari neraka, dari azab, dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan semua itu. Maka di antara hal yang hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan dari dosa memutus silaturahim. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutus. Ya. Nah. Dan di antara faedah hadis ini keutamaan yang sangat besar dari silaturahim dan bahaya memutuskannya. Apa bahaya memutuskannya? Kalau kita memutus silaturahim, Allah akan putus hubungan dengan kita. Dan apa keutamaannya? Kalau kita menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungan baik dengan kita. Nah, karena Allah mengatakan, ala tardain an asila man wasalaka wa aqta' man qata'ak. Apakah engkau ridha wahai rahim? Allah berbicara dengan rahim. Apakah engkau ridha kalau aku menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu? Dan aku memutus hubungan dengan orang-orang yang memutusmu. Kata rahim, bala ya Rabb. Aku ridha ya Rabb. Ya. Maka ini keutamaan menyambung silaturahim. Allah akan menyambung hubungan dengan kita. Hubungan yang baik. Artinya
Orang yang memperhatikan rahimnya, memperhatikan saudaranya, memperhatikan kerabatnya, maka dia akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika dia memusuhi kerabatnya, memusuhi ya saudaranya, familinya, maka Allah akan memusuhi dia juga, menelantarkan dia juga, sebagaimana dia menelantarkan saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Ya. Tidakkah kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, Innallaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Saudara yang dimaksud di dalam hadis itu umum. Saudara yang punya hubungan rahim atau tidak punya hubungan rahim. Saudara kaum muslimin, ketika kita tolong mereka, Allah juga akan senantiasa menolong kita, membersamai kita. Bagaimana lagi yang ditolong adalah saudara kita, saudara kandung kita, ya kerabat kita, ya keluarga dekat kita. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat dengan kita. Nah, kemudian di antara faedah yang bisa diambil di dalam hadis ini, hadis ini sebagai dalil di dalam menerapkan kaidah al-jaza min jinsil amal. Ya, al-jaza min jinsil amal. Apa itu? Balasan yang didapatkan setimpal dengan amalan yang dikerjakan. Ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan yang didapat setimpal dengan amalan yang dia kerjakan. Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau ridha aku menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu? Bukankah itu jaza, balasan? Siapa yang menyambung hubungan dengan rahimnya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya, aku akan menyambung hubungan baik dengannya. Kebalikannya, siapa yang memutus hubungan dengan kerabatnya, maka juga aku akan memutus hubungan dengannya. Ini yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan yang didapat setimpal dengan amalan yang dia kerjakan. Dia buat baik, dia dapat baik. Dia buat buruk, dia dapat buruk. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini menggabungkan dua faedah. Faedah hadis dan faedah ayat. Ya, menggabungkan dua faedah. Faedah hadis dan faedah ayat. Apa ayatnya? Yaitu dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, jika kamu menjadi pemimpin, kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim. Para ulama menjelaskan di antara fitnah seorang pemimpin, ya, di antara musibah menjadi seorang pemimpin, banyak pemimpin itu melakukan kerusakan di bumi. Ya. Walaupun ada yang melakukan perbaikan juga, tapi tidak sedikit dari mereka yang juga melakukan kerusakan. Dan di antara kerusakan pemimpin, dia memutus hubungan dengan kerabat-kerabatnya. Karena sudah beda status, sudah beda level, sudah beda derajat. Ya. Betapa banyak orang yang ketika diangkat dunianya menjadi seorang pemimpin, atasan, bos, orang yang dipandang, dia tidak lagi memperhatikan saudara-saudara yang di bawah. Ya. Makanya kata Allah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, jika kamu menjadi pemimpin, engkau membuat kerusakan di bumi dan memutus wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutus rahim-rahimmu, memutus hubungan dengan saudaramu. Ya. Tidak lagi memperhatikan saudaranya, apalagi yang miskin, apalagi yang susah, apalagi yang memang dari dulu sudah bermasalah, sudah enggak senang. Ketika dia diangkat dunianya, semakin dia menjatuhkan saudaranya yang ada
di bawah. Makanya para ulama menyebutkan di antara penyebab pemutus silaturrahim adalah kesombongan dan sibuknya seseorang dengan dunia. Kesombongan dan kesibukan yang luar biasa terhadap dunia, sehingga dia tidak memperhatikan lagi kerabat-kerabatnya dan saudara-saudaranya. 6. Dalam ayat Allah mengatakan fahala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u rahamakum. Sambungan ayatnya yaitu di ayat yang ke-23, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka lah orang-orang yang ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala telinganya dan dibutakan penglihatannya. Siapa mereka? Orang-orang yang merusak di bumi, kemudian memutus tali silaturahim. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum, Allah tulikan pendengarannya dan Allah butakan penglihatannya. Apa yang dimaksud dengan tuli? Apa yang dimaksud dengan buta di sini? Apakah yang dimaksud dengan tuli peka, dia nggak bisa mendengar? Apakah yang dimaksud dengan buta di sini nggak bisa melihat sama sekali? Para ulama mufassirun mereka menjelaskan yang dimaksud dengan tuli ada 3 di sini, laknat, menjadikan dia tuli dan menjadikan dia buta. Laknat yaitu dijauhkannya dia dari kebaikan, dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka orang-orang yang merusak dan orang-orang yang memutus silaturahim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala fa asammahum, Allah jadikan mereka tuli. Maksud tuli di sini, mereka tidak bisa mendengar perkara-perkara yang baik. Tidak lagi bisa menerima nasihat-nasihat. Tidak bisa lagi menerima masukan-masukan yang baik untuk agamanya. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mereka, maksudnya mereka tidak lagi bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Kutukar. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Allah butakan. Itu yang dimaksud dengan buta. Allah butakan mata mereka dan Allah tulikan pendengaran mereka. Dan betapa banyak orang-orang yang melakukan banyak dosa, melakukan banyak maksiat, melakukan banyak pelanggaran terhadap batasan-batasan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah tulikan mereka, Allah butakan mereka sehingga tidak lagi menerima nasihat. Tidak bisa lagi diajak, tidak bisa lagi menerima al-haq, tidak bisa lagi melihat al-haq, padahal sudah nyata. Yang dibawakannya kepadanya adalah dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah. Yang dinasihati adalah sesuatu yang baik, tapi dia tidak mendengarnya. Dikarenakan apa? Allah telah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Allah telah mentulikan mereka, merusak pendengaran mereka dan membuat mereka buta. Akhirnya mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke perkara berikutnya atau ke hadis berikutnya. Kita masuk bab berikutnya, bab yang ke-27, bab fadlus silaturrahim. Bab keutamaan silaturrahim. Kita masuk hadis yang ke-52. 51 tadi hadis yang dhaif. Hadis yang ke-52 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya
wa yajhaluna alayya wa ahlim anhum. Qala la in kana kama taqul ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik. Nah, kata Abu Hurairah, suatu hari datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diketahui siapa laki-laki ini. Tentunya dia sahabat Nabi. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengabarkan tentang keadaan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li qarabah, aku punya kerabat ya Rasulullah. Aku punya saudara. Aku menyambung hubungan dengannya. Wa yaqta'uni, tapi dia malah memutusku. Aku ingin sambung, tapi dia memutus. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Aku berbuat baik kepada kerabat-kerabatku. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka berbuat jahat kepadaku. Nah, wa yajhaluna alayya wa ahlim anhum. Aku berbuat baik kepada mereka, aku berbuat santun kepada mereka, mereka berbuat bodoh kepadaku. Nah, mereka semena-mena kepadaku. Qal, Nabi mengatakan, sekiranya apa yang kau sampaikan itu benar, maka ka'annama tusiffuhumul mal, maka engkau seperti melemparkan debu ke wajah mereka. Artinya tidak bermudarat kepadamu, tapi akan bermudarat kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallah zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantumu, menolongmu ma dumta ala dhalik, selama engkau berada di atas itu. Artinya selama engkau berbuat baik walaupun engkau disakiti. Engkau terus menyambung kepada mereka walaupun mereka memutus. Engkau selalu berbuat bijak kepada mereka walaupun mereka berbuat semena-mena kepadamu. Maka seakan-akan debu itu tetap menghampas, tetap terkena kepada muka mereka dan tidak mencelakaimu. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongmu, menjagamu selama engkau seperti itu. Tetap bersabar. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya seseorang itu harus bersabar di dalam berdakwah dan ketika mendapati gangguan ketika dia sedang berbuat baik. Harus bersabar. Kita bisa mengambil faedah, harus adanya kesabaran ketika berdakwah ataupun sedang melakukan kebaikan. Karena setiap kali kita berdakwah atau melakukan kebaikan, ada saja rintangannya. Ada saja yang menentang, ada saja yang melawan, ada saja yang tidak terima. Bahkan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dibalas dengan keburukan. Bagaimana sikapnya? Apakah meninggalkan orang tersebutlah? Dia bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkhusus ini kepada kerabat kita atau saudara kita. Kita menyambung hubungan dengannya, mereka malah memutus. Maka kita harus bersabar. Nah, kemudian faedah berikutnya, ketika seorang senantiasa bersabar atas gangguan kerabatnya, dia membalas keburukan kerabatnya dengan kebaikan. Setiap kali dia berbuat kebaikan, dibalas dengan keburukan, dia balas lagi dengan kebaikan. Jadi keburukan kerabatnya tidak dia balas dengan keburukan, tapi keburukan kerabatnya, saudaranya, dia balas dengan kebaikan. Maka Allah akan memberikan bantuan dari pertolongannya tersebut, yang dengan pertolongan tersebut membuat ia semakin tegar, semakin kuat di dalam menyambung silaturahim.
Ya. Dan dulu ada kisah seorang sahabat yang dia berbuat baik kepada kerabatnya, tapi kerabatnya malah berbuat buruk kepadanya. Seperti kisah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, beliau radhiyallahu anhu mempunyai seorang kerabat yang bernama Mistah radhiyallahu anhu. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar yang miskin. Mistah, kerabat Abu Bakar yang miskin. Abu Bakar termasuk orang yang membantu Mistah agar dia tercukupi kebutuhan hidup hari-harinya. Dibantu oleh Abu Bakar. Ya. Apakah hariannya, mingguannya, bulanannya, untuk kehidupannya Mistah dibantu. Suatu hari ketika terjadi fitnah tentang Aisyah yang dituduh oleh orang-orang munafikin bahwasanya Aisyah berzina, melakukan zina, kemudian kaum munafikin menyebarkan berita ini kepada orang-orang, ya, memanas-manasi keadaan dengan memfitnah Aisyah, maka Mistah termakan juga isu ini. Sehingga Mistah membenarkan berita tersebut. Berita Aisyah anak Abu Bakar berzina. Dan sampai berita ini kepada Abu Bakar Siddiq. Dan tentunya dia marah kepada Mistah. Engkau orang yang selama ini aku biayai hidupmu. Aku tolong engkau. Tapi kebaikan yang aku berikan kepadamu kau balas dengan keburukan. Engkau juga ikut membenarkan berita dari kaum munafikin. Maka Abu Bakar ketika itu langsung memutus bantuan. Ya, menyetop bantuan. Tidak lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Kenapa? Kebaikan Abu Bakar selama ini dibalas dengan keburukan, dengan tuduhan, dengan fitnah seperti itu. Akhirnya berjalannya waktu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuktikan ya kebenaran yang sebenarnya. Ya. Keadaan yang sebenarnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Aisyah dari tuduhan tersebut, dari fitnah tersebut, fitnah yang keji, kedustaan tersebut. Ya, menyelamatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka setelah turunnya ayat yang membersihkan tuduhan tersebut dari orang-orang munafikin terhadap Aisyah radhiyallahu anha, tidak lama setelah itu turun ayat tentang Abu Bakar yang telah memutus bantuannya terhadap kerabatnya. Allah menurunkan satu ayat dalam surah An-Nur ayat 22, teguran kepada Abu Bakar. Allah mengatakan, "Wala ya'tali ulul fadl minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai sa'ah, mempunyai kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabatnya dan tidak lagi memberi bantuan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang berhijrah, orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu, dah hendaknya mereka memberi maaf, memaafkan orang-orang yang berbuat salah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar. Yang tadinya dia memberikan bantuan kepada Mistah, kemudian dia stop gara-gara masalah itu. Tapi masalahnya sudah selesai. Masalahnya sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan Aisyah tidak seperti yang dituduhkan. Tapi ketika turun ayat yang menyelamatkan Aisyah, yang membuktikan Aisyah tidak berzina, Abu Bakar belum menyambung rahimnya, belum melanjutkan nafkahnya kepada Mistah karena marahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur. Agar apa? Agar Abu Bakar kembali memberikan
bantuan kepada Mistah karena permasalahannya sudah selesai, sudah terungkap. Dan itu memang tuduhan dari orang-orang munafikin yang banyak memakan ya kaum muslimin yang lainnya termasuk Mistah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan peringatan ini ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, ya, maka ketika turun ayat ini, ya, mengetahui ayat ini, maka dia pun ingin agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan, tidakkah kalian ingin kalau kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar mengatakan, aku ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga aku akan meneruskan bantuanku, ya, infakku, nafkahku kepada Mistah yang selama ini sudah berjalan tapi terputus dikarenakan kejadian kemarin. Ya. Ketika turun ayat ini, langsung Abu Bakar menyambungnya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikianlah para salaf. Ketika mereka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan teguran dari Al-Qur'an, mereka melihat teguran tersebut, melihat al-haq dan kembali kepada al-haq. Dan mereka memaafkan masa lalu yang telah berlalu. Mereka menutup pintu-pintu yang sempat terbuka dari keburukan-keburukan, mereka tutup dan mereka lupakan, dan mereka membuka lembaran baru. Dan mereka memaafkan kesalahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan hambanya. Dan ini yang perlu kita praktekkan dalam hal ini. Terkadang di dalam silaturahim ini manusia banyak mengedepankan ego. Saya sudah berbuat baik kepada mereka, tapi mereka memutusku, berbuat jelek kepadaku, membalas keburukan yang aku lakukan dengan kebaikan. Maka cukup sampai di sini, aku tidak mau berurusan lagi dengannya. Ya. Tapi kalau coba dia urungkan egonya, ya, dia bersabar dan terus berbuat baik, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sejatinya yang namanya menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim yang hakikatnya adalah hakikat menyambung silaturahim, dia menyambung sebuah hubungan yang tadinya diputus oleh kerabatnya. Dia sambung, itulah yang disebut dengan al-wasil. Yeah. Karena orang yang menyambung silaturahim bukan orang yang sekedar berbuat baik kepada kerabatnya. Kalau berbuat baik kepada kerabat, semua orang bisa. Tapi ketika berbuat baik kepada kerabat yang kerabat sudah memutus, ini enggak semua orang bisa. Kerabat sudah putus, ngapain saya buat baik sama dia? Saya buat baik pun enggak dianggap. Ya, saya datang, dia pun tidak memperdulikan saya. Nah, ini hanya orang-orang yang punya hati besar. Orang-orang yang berbesar hati, yang mau tetap bersabar menyambung rahimnya. Ya, saya akan tetap datang, saya akan tetap temui dia, saya akan berbuat baik kepadanya, walaupun apa yang saya lakukan nggak dianggapnya. Saya nggak mau tahu. Yang penting saya harus menjadi orang yang dianggap sebagai Nabi SAW al-wasil, orang yang berusaha untuk menyambung, walaupun dia memutus. Karena melihat hadis ini, kalau engkau senantiasa seperti itu bersabar dengan kejelekan saudaramu, Allah senantiasa membantumu, memberkahimu, menolongmu selama engkau bersabar. Yang kita butuhkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Hanya saja kita bersabar seperti itu agar mendapatkan dua keridhaan dan dua kebaikan. Kebaikan dari Allah, keridhaan dari Allah, dan keridhaan dari kerabat kita sehingga dia kembali ridha dengan kita, kembali baik dengan kita, dan bisa duduk kembali bersama, bisa tersenyum, ya, bermuamalah lagi dengan baik, saling kunjung mengunjungi, saling memberi, ya, dan saling bisa membahagiakan satu sama yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini di antara hadis yang perlu kita resapi, kita renungi, dan kejadian ini mungkin banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ya, tertimpa pada diri kita, di keluarga kita. Ya. Kita mau berbuat baik, tapi dibalas dengan keburukan. Atau malah kitanya yang nggak mau berbuat baik. Atau kitanya yang terlalu besar egonya. Ya. Saya kan yang tua, seharusnya dia yang datang ke saya. Terkadang seperti itu. Ya. Nah, dia yang salah. Kenapa harus saya yang menyambung? Seharusnya dia datang ke saya karena dia yang salah. Dia yang duluan. Nah, itu ego. Maka di dalam menyambung silaturahim, buang rasa ego itu.
untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan keutamaan yang sangat besar, jaza, balasan yang besar, yaitu jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita ya di hadis yang ke-52 ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini bisa memberikan manfaat dan terus membuat kita bersemangat di dalam mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh para ulama sesuai dengan babnya. Maka pelajari dari sini, kita bisa mengambil permasalahan adab, permasalahan muamalah, permasalahan akidah, permasalahan iman, dan semuanya. Ya, sehingga kita katakan tadi, mempelajari hadis Nabi SAW termasuk pelajaran-pelajaran pokok yang kita harus rutin terus mempelajarinya. Karena mempelajari hadis Rasul SAW sama seperti melihat bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW, sehingga itu yang menjadi inti dari kita belajar, agar bisa mengikuti jalannya Nabi, manhajnya Nabi, ya, pola hidup Nabi SAW, karena Nabi diutus, diciptakan untuk dijadikan sebagai uswah, tauladan bagi umatnya. Bagaimana kita mau mengikuti Nabi SAW kalau kita tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.